salam sehat buat adik-adik dan keluarga di rumah. Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kakak-kakak di sini, kami semua sudah mempersiapkan dengan baik pelayanan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti sangat senang ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita datang di hadapan Bapa. Bapa, ku datang padamu. Mari anak-anak, kita datang beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh. Karena Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Adik-adik, kita semua bersuka cita karena kita ini adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Setiap saat Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ayo semua gerakin ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kakak rindu sekali beribadah bersama adik-adik di gereja. Kakak jadi ingat nih gimana adik-adik kalau kakak minta bantu untuk melayani Tuhan. Untuk bawa puni, untuk pimpin doa, atau untuk membaca Alkitab. Aduh kakak kangen banget sama ekspresi kalian. Ada yang bilang, aduh kak jangan aku. Ada juga yang gini, dia aja kak, dia aja. Ada juga yang gini, malu kan gak bisa. Ayo kalian pada ingat gak? Padahal adik-adik tahu gak? Kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita. Mari kita minta pertolongan pada Tuhan, lewat doa kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita kerjasama buat Tuhan. Ayo kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Ayo kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semua
Ayo kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Ayo kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Ayo kerja sama-sama, senanglah hati. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 4 firman Tuhan. Kiranya diingatnya korban persembahanmu. Dan disukainya segala bakaranmu. Amin. Kita akan bersama mendengarkan, membaca firman Tuhan yang diambil dari mana? Ya, dari Alkitab. Kita siap mendengar firman Tuhan lewat Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Dan firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adriani Domingu. Kepada Bapak disilahkan. Adik-adik kekasih, anak-anak yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita persiapkan dulu Imamat pasal 10, Imamat pasal 10, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Imamat pasal 10, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami senang karena kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang tidak Tuhan kehendaki. Agar lewat firman-Mu hari ini, hidup kami akan diperbaharui menjadi hidup yang baru, yang sesuai dengan perintah-Mu dan yang Tuhan berkati. Di dalam Yesus kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Imamat pasal 10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, apabila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu mengajarkan kepada orang Israel
segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Sungguh berbahagia kita semua yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Kita diajak untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Semua tahukah lagu melayani, melayani lebih sungguh? Kenapa kita harus melayani dengan lebih sungguh? Ada yang tahu jawabannya? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyayangi kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang kita dengarkan cerita tentang firman Tuhan atau yang menjadi perintah Tuhan kepada Harun, seorang imam yang selalu melayani Tuhan. Harun adalah seorang imam yang tugasnya adalah mempersembahkan korban umat. Yang kedua, mendoakan umat. Yang ketiga, ayat 11 pembacaan kita, mengajarkan kepada orang Israel tentang apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, saya mau ganti baju dulu, boleh ya? Boleh ya? Ya. Saya sebentar ya. Ada yang pernah lihat baju ini enggak? Adakah yang pernah lihat? Ya, ini bajunya. Saya pakai gini ya. Nah, adik-adik, baju ini adalah baju yang dipakai oleh seorang pendeta. Pendeta itu tugasnya adalah memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, memberitakan firman Tuhan, juga mendoakan umat Tuhan. Adik-adik juga umat Tuhan kan? Jadi seorang pendeta itu selalu mendoakan adik-adik juga. Nah, mengapa Imam Harun dan seorang pendeta itu selalu mendoakan jemaat, mendoakan umat? Karena mereka adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, adik-adik kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya Harun dan anak-anaknya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka harus melakukan ibadah dengan baik, dengan suci, dengan kudus, sesuai kebenaran dan perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan. Juga hari ini Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kepada kita, kepada anak-anak di rumah, kepada papa dan mama, kepada kakak dan adik, kepada om dan tante, juga kepada kakek dan nenek, supaya kita semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Bagaimana anak-anak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Contoh, kalau disuruh pimpin doa Bapa kami, gimana caranya? Harusnya gimana? Apakah gini, doa Bapa kami Tuhan Yesus, atau bagaimana? Ya, mestinya mengambil sikap yang baik, lipat tangan lalu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, setelah kita bersama-sama melakukan pelayanan kita dengan baik, sekali lagi hal yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi papa dan mama, mengasihi kakak dan adik, mengasihi om dan tante, mengasihi kakek dan nenek, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang. Nah, ayo adik-adik, semua kita sudah dikasihi Tuhan. Jadi mari kita mau memberikan diri kita supaya selalu mengasihi Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan. Oke, semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, mengajarkan supaya kami melayani Tuhan Yesus dengan sungguh melalui mengasihi papa dan mama, kakak dan adik, om dan tante, kakek dan nenek, teman-teman semua, guru-guru baik di sekolah minggu pun juga di sekolah kami masing-masing, mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menolong kami. Amin. Ya, demikian cerita kita pada saat ini. Nah, adik-adik kekasih, kita tadi kan sudah berdoa Bapa kami. Siapa yang belum yang berdoa? Nanti habis ibadah ajak papa dan mama, ayo aku yang pimpin doa Bapa kami. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik menandai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas begitu banyak berkat Tuhan yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan sambil persembahan kita jalankan, mari kita memuji Tuhan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
Anak-anak kekasih dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak kekasih beribadah bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman dari Alkitab tentang Imam Harun dan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh. Kami pun juga sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, mau melayani Tuhan dengan sungguh. Kami mau supaya Tuhan memberi kami hati yang selalu gembira, selalu bahagia, memberi kami hati yang selalu rindu untuk mengasihi orang tua kami, adik dan kakak, om dan tante, kakek dan nenek, guru kami di sekolah minggu ataupun di sekolah masing-masing, juga teman-teman kami, bahkan semua orang, supaya kami menyatakan kehidupan yang melayani Tuhan dengan sungguh melalui mengasihi. Tuhan Yesus, sekarang ini juga kami mau berdoa, bersyukur karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, dan harta benda yang boleh kami miliki, boleh dimiliki orang tua kami, Tuhan Yesus berkati supaya boleh dipergunakan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan beri kami pertumbuhan yang baik, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami doakan saat ini juga kami yang sudah sekolah, masih belajar dari rumah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk orang tua, papa dan mama, semua orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami juga bersyukur bahwa kami sudah boleh mengadakan ibadah hari Minggu secara online. Banyak kakak-kakak kami yang tergabung dalam tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati mereka. Juga Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkatinya. Dan kami berdoa untuk semua orang, Tuhan Yesus mengasihi. Ini doa kami yang semuanya kami bawa di dalam anugerah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya untuk aktivitas. Nah, aktivitas kita saat ini adalah menghafal ayat Alkitab. Sekarang yuk semuanya ambil Alkitabnya, kita buka kitab Kisah Para Rasul. Ayo cari kitab Kisah Para Rasul dari kitab mana? Perjanjian Lama apa baru? Jangan cari perjanjian lama ya. Buka kitab Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru pasal 20 ayat 19a. Kakak ulangin lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19a. Udah dapat semuanya? Kakak akan membacakan, adik-adik ikutin di rumah ya. Kitab Kisah Para Rasul
pasal 20 ayat 19a berbunyi, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Nah adik-adik, supaya kakak bisa lihat nih, kalian juga menghafal di rumah. Sekarang ikutin kakak ya, kita gerakin sama-sama. Kalian ikutin begini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19a berbunyi, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19a berbunyi, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Nah, kakak mau lihat adik-adik menghafal. Caranya gimana? Yuk, minta mama dan papa upload kalian yang lagi ngapalin, juga menggerakkan ayat kitab tadi. Dan jangan lupa tag Facebook SMGT Sion Tanjung Seller. Nanti kita bisa sama-sama tuh ngeliat adik-adik sekolah minggu menghafal ayat hafalan hari ini. Sekalian yang udah pada kangen-kangen sama teman-teman bisa saling lihat, bisa saling komen di Facebook itu. Jangan lupa ya kakak-kakak sekolah minggunya tunggu. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun dengarkanlah petunjuk hidup baru dari kitab Imamat pasal 10 ayat 10 yang berbunyi, haruslah kamu dapat membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus, yang najis dengan yang tidak najis. Maksudnya gimana Kak? Yang kudus adalah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan hal yang tidak najis. Sedangkan yang tidak kudus atau yang najis adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh adalah bentuk kekudusan hidup kita. Nah adik-adik, mari kakak undang kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita berkomitmen untuk menyatakan kasih Tuhan, kuasa pengampunan Tuhan, dan bersaksi bahwa Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku.
Anak-anak kekasih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita bersama, dan kita bersama-sama bersukacita bersyukur karena hari ini kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Ada kakak-kakak yang sudah membantu kita bersama. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.